Itu tahap kelima. Key takeaway 5 adalah when is enough. Berapa itu cukup untuk kita? Sebenarnya kita semua tuh punya life expectancy atau ekspektasi terhadap hidup yang kita mau tuh beda-beda. Ada yang pengen sederhana, ada yang pengen mewah, dan lain-lain. Tapi kadang kalau misalnya kita udah di tahap 1, 2, 3, 4 sampai kita mengumpulkan kekayaan, lalu kita udah berhasil bisa beli apa yang kita mau, hidup dengan lifestyle yang kita mau, terus kita mempertaruhkan semua kekayaan kita untuk mendapatkan lebih. Padahal, belum tentu lebih itu bikin kita lebih happy. Belum tentu kekayaan yang lebih itu bisa bikin kita lebih terpenuhi hidupnya. Ada quote-nya, mencari uang yang kita nggak butuh, akhirnya meresikokan uang yang kita sebenarnya butuh. Buku ini ngereferensi ada namanya Rajat Gupta. Dia tuh orang yang dari nol, dari orang yang slum. Tapi dia grinding sampai di umur 40 dia berhasil jadi CEO-nya McKinsey. Itu perusahaan yang luar biasa gede. Dan di tahap itu dia punya net worth atau kekayaan $200 juta. Itu tuh uang yang siapapun tuh udah bisa hidup dengan nyaman, bahkan berapa keturunan. Tapi akhirnya dia nggak tahu when is enough, dan dia mengebet 200 juta itu dan melakukan hal ilegal, yaitu insider trading. Dari sana dia masuk penjara selama 2 tahun, dia kehilangan banyak banget dari kekayaannya, dan dia kehilangan reputasi dan lainnya, sampai akhirnya sekarang bisa nggak dia dapetin lagi sampai berapa juta itu? Belum tentu bisa. Jadi kalau misalnya kita udah tahap udah membangun kekayaan, punya relasi yang baik, kita udah tahu konsep compounding, udah sabar, jangan lupa di ujung kita harus tahu when is enough, berapa sih yang cukup untuk kita. Gue tahu kebanyakan milenial dan Gen Z di zaman sekarang itu kayak mungkin nggak bakal cukup gitu, gue bakal mau terus, tapi percaya deh, nanti kalau udah di tahap lebih berumur, udah mulai berkeluarga, udah tahu prioritas di dalam hidup kita mungkin udah bukan tentang mencari kekayaan yang luar biasa banyak, tapi kita pengen hidup happy. Dan itu yang menurut gue harus ditanamin mindsetnya dari sekarang. Jangan sampai kita tergoda greed, envy, keserakahan, jealous. Kita ngerasa cukup tapi ternyata teman kita pamer mobil, oh nggak cukup nih. Jangan kepancing itu. Akhirnya itu seluruh life cycle dari membangun kekayaan sampai mempertahankan kekayaan akan berhenti di step ini. Kalau misalnya kita udah sabar, kita udah membangun sampai akhirnya oke, this is it. Gue udah dapat apa yang gue mau secara uang, lalu gue akan melakukan yang lain, yaitu achieve apapun yang gue mau in life. Tapi beberapa key takeaway dari buku ini bilang, apa yang kita pelajari sekarang, itu bisa berubah 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi. Berjalannya life experience kita terkembang, misalnya kita ketemu orang brengsek, kita trauma, nggak bisa percayain orang, itu akhirnya bikin kita punya relationship yang berbeda dengan uang lagi. Jadi mungkin strateginya harus di-adjust, tapi menurut gue 5 key takeaway tadi, konsepnya nggak bakal berubah untuk siapapun yang mau mendapatkan kekayaan dan mempertahankan kekayaan finansialnya. Itu sih, kalau mau di-summary, kenali diri sendiri, gunakan waktu, sabar, compounding, dapetin proses untuk kekayaannya, dan jangan serakah. Akhirnya di saat kita udah naik level, nikmati prosesnya, jangan jealousan, mempertahankan kekayaan.